Saya Siska dari jurusan IBM. Saya akan mempresentasikan mengenai LLP dan International Corporate Strategy. Perusahaan studi kasus Sido Muncul. Perusahaan yang saya ambil untuk menjadi studi kasusnya adalah Sido Muncul. Sido Muncul adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu atau produk herbal Indonesia. Alasan saya memilih perusahaan ini dikarenakan perusahaan ini memiliki laporan keuangan tahunan yang lengkap, dan dikarenakan menurut saya strategi komersial, inovasi produk, dan operasionalnya menarik untuk dilakukan analisis. Analisis strategi awal Sido Muncul. Strategi utama Sido Muncul berfokus pada diversifikasi produk, varian cair, permen herbal, minuman siap konsumsi, ekspansi pasar ekspor Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, efisiensi operasional, modernisasi pabrik dan sistem ERP, inisiatif berkelanjutan ESG, pengurangan limbah produksi, dan penggunaan bahan baku alami bersih. Lalu, peluang implementasi yang bisa dilakukan Sido Muncul adalah membuat varian produk baru berformulasi rendah gula atau tanpa gula, memperluas distribusi saluran digital seperti e-commerce, meningkatkan daya saing di pasar ekspor dengan membuat produk memenuhi regulasi kesehatan global. Rencana implementasi Sido Muncul. Tujuan dari rencana implementasi adalah untuk meningkatkan pasar segmen konsumen sadar kesehatan sebesar 5% di pasar domestik dan meningkatkan kontribusi ekspor 3% di dalam 12 bulan. Tujuan ini akan dilakukan melalui implementasi strategi untuk peluncuran produk herbal rendah gula. Berikut adalah timeline untuk langkah-langkah implementasi yang akan dilakukan. Rencana implementasi. Lalu, secara rencana, sumber dayanya akan diimplementasi, alokasi 4 orang atau lebih untuk masing-masing divisi R&D, Quality Assurance, Produk, dan Digital Marketing. 2 alokasi anggaran teknologi dengan sistem ERP dan inventory yang memiliki KPI monitoring. Untuk perencanaan ICS akan dilakukan pendekatan COSO framework dengan strategi berikut. Terakhir, untuk perencanaan KPI akan diimplementasikan dengan mengimplementasikan penjualan SKU baru, unit dan rupiah, rejection rate produk persen, waktu peluncuran tip time market, gross margin per SKU, indeks kepuasan konsumen feedback kurang dari 8 atau lebih dari 10, potensi hambatan serta strategi untuk mengatasinya. Berikut adalah potensi hambatan serta strategi untuk mengatasinya. Resistensi rasa konsumen terhadap reformulasi, strategi A/B testing memiliki fokus promosi gratis versi trial, kenaikan biaya bahan pengganti, strategi negosiasi kontrak jangka panjang, diversifikasi supplier, kepatuhan regulasi label nutrisi di pasar ekspor, hambatan gangguan supplier, strategi stok cadangan untuk vendor. Evaluasi dampak yang diantisipasi. Evaluasi dampak yang diantisipasi pertama, finansial dan operasional. Dampak yang diantisipasi adalah menambah sumber pendapatan baru, menurunkan ketergantungan terhadap SKU lama. Potensi margin tetap terjaga melalui price premium dan efisiensi produksi melalui ERP. Meskipun biaya bahan pengganti meningkat, diproyeksikan dapat menambah kontribusi pendapatan sekitar 3-5% dari total revenue tahunan. Kedua, secara unggulan kompetitif, dampak yang diantisipasi adalah memperkuat citra di kalangan konsumen generasi muda, memperluas peluang ekspor, dan memperkuat reputasi perusahaan. Sistem dan budaya organisasi. Dampak yang diantisipasi memperkuat tata kelola internal dan transparansi proses, meningkatkan koordinasi antara divisi, kecepatan pengambilan keputusan. ESG dan reputasi, mendukung agenda keberlanjutan, pengurangan konsumsi gula nasional, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Perusahaan menjadi lebih selaras dengan misi ESG. Kesimpulan. Secara kesimpulan, untuk menyesuaikan diri dengan tren konsumen yang semakin sadar kesehatan, Sido Muncul menerapkan strategi diversifikasi dan reformulasi produk rendah gula dengan dukungan sistem pengendalian internal berbasis COSO framework. Melalui riset konsumen, pelatihan SDM berbasis KPI, dan diversifikasi supplier, strategi ini diharapkan meningkatkan pendapatan 3-5% per tahun, memperkuat daya saing, serta mendukung komitmen berkelanjutan. Referensi. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Terima kasih dari presentasi LLP saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.